Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sandi Abdul Wahab. Nah, perbincangan kali ini saya mengundang perwakilan dari Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Tasikmalaya, Kang Ajat Sudrajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ajat ini adalah sekretaris ya, Sekretaris di KPAD. Kenapa saya mengundang? Karena kita banyak mendengar ada berita juga di masa COVID-19 ini ternyata berdampak pada aspek meningkatnya beberapa persoalan di keluarga, di anak, di perempuan, yang mungkin kita tanyakan apakah ada nggak di Kota Tasik masalah ini, impact dari COVID terhadap kondisi keluarga. Nah, Iya. Kang, apa yang sedang dilakukan oleh KPAD Kota Tasik, Kang, sekarang, Kang? Yang sedang dilakukan oleh KPAD ya sampai dengan saat ini kita masih melakukan advokasi, tentunya dengan melibatkan lembaga-lembaga lain juga yang concern dalam isu perlindungan anak di Kota Tasikmalaya gitu, karena memang perlu kami sampaikan bahwa 2020 termasuk di tengah situasi pandemi COVID-19 ini memang terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap anak begitu ya. Meningkat ya. Di 2019 itu bahkan kita sempat turun kan ya, 2019 agak sedikit turun. Nah, sekalipun ini datanya masih tetap bisa berubah karena biasanya kita melaksanakan semacam pertemuan lah, workshop data collect begitu ya, untuk mengumpulkan data dari berbagai macam instansi, karena memang di Tasik itu kan sumber ataupun pintu untuk melakukan pengaduan itu kan tidak hanya KPAD saja, tapi di sana ada P2TP2A, kemudian ada juga unit PPA Polres gitu ya, dan bahkan juga ada pengaduan-pengaduan di tingkat kelurahan kecamatan gitu. Nah, itu masih kita terus kumpulkan sampai dengan akhir November ini, sampai Desember juga mungkin nanti, dan datanya masih terus meningkat jika dibandingkan dengan 2019 begitu. Itu kenapa bisa meningkat nih, Kang, kasus kekerasan terhadap anak? Itu banyak faktor sih ya, Kang. Yang paling menonjol itu masalah apa, Kang? Yang paling menonjol itu dalam catatan kami sebetulnya pertama karena faktor kekeliruan ya, atau kesalahan dalam memahami pola asuh yang baik terhadap anak, itu satu. Terus urutan kedua itu adanya budaya hukum atau kesadaran hukum yang rendah begitu ya. Sehingga kemudian melahirkan berbagai macam bentuk kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik, psikis, atau juga kekerasan seksual gitu. Nah, sampai 2020 ini bahkan sekarang juga kita masih tanganin kasusnya. Ada kasus bullying ya, kasus bullying. Persekusi gitu oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dan masih kita dalami gitu kasusnya. Sampai itu dampaknya anak ke anaknya gimana itu bullyingnya? Dampaknya, nah ini yang menarik di kasus bully ini, memang pertama kasus bully ini sangat jarang dilaporkan gitu ya. Iya. KPAD jujur di lapangan kita banyak menemukan, tetapi yang dilaporkan secara langsung baik ke KPAD langsung atau ke lembaga lain juga sangat minim gitu. Ini kenapa bisa dilaporkan? Nah, ini karena adanya tadi sebetulnya ada lingkungan masyarakat sekitar gitu ya. Jadi kan memang dalam isu perlindungan anak ini yang tidak kalah penting adalah bagaimana kemudian lingkungan ini menjadi lingkungan yang protektif. Protektif ini indikatornya salah satunya adalah ya adanya kesadaran masyarakat untuk mau melaporkan bentuk kekerasan yang terjadi terhadap anak gitu. Nah, saat ini kita memang masih punya PR banyak, sekalipun kita tahu bahwa Tasik hari ini kan dapat predikat sebagai kota layak anak. Faktanya memang di lapangan masih banyak terjadi kasus kekerasan baik fisik, psikologis, termasuk juga mungkin ada penelantaran, banyak kita temukan di lapangan gitu. Nah, yang kita dorong hari ini selain kita juga menjangkau kasus-kasus yang masuk, kita juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat, karena memang sebagaimana ditugaskan oleh undang-undang bahwa tanggung jawab perlindungan anak ini bukan hanya tanggung jawab satu institusi saja, tapi memang semua pihak termasuk di dalamnya masyarakat. Nah, sebetulnya dengan adanya partisipasi masyarakat tadi begitu ya, dan mungkin ada pemahaman atau perspektif bahwasanya kekerasan terhadap anak ini mesti dituntaskan, ya ini berani melaporkan gitu. Karena memang kalau tidak ada perspektif seperti itu, saya pikir sampai kapanpun akan menjadi situasi yang dilema.
Karena banyak juga pelanggar atau pelaku kekerasan terhadap anak itu adalah kadang-kadang keluarga terdekat gitu kan. Nah, jika perspektif itu tidak terbangun bahwa kasus kekerasan anaknya tidak usah dilaporkan karena dianggap sebagai aib, dianggap misalnya kalau kadang-kadang ada kasus kekerasan terhadap anak, pelakunya adalah ayah kandung misalnya. Itu dianggap akan menjadi memutuskan sumber penghasilan keluarga gitu. Sehingga kadang-kadang situasi dilema itu membuat si keluarga memilih untuk tidak melaporkan gitu. Nah, ini yang harus kita rubah perspektifnya sebetulnya, Kang. Nah, Kang, itu yang tadi yang dibully itu anak usia berapa tahun yang kasus ditangani? Yang dibully itu anak usia ada dua sebetulnya ya. Ada dua orang. Pertama yang 14 tahun. 14 tahun. Saya 16 tahun, 16 tahun. 16 tahun. Nah, yang satu ini kemarin awalnya kita masih anggap usia anak ya 18 tahun, tapi ternyata pas kita cross check yang satu ini sudah lewat usia anak. Gitu. Namun meskipun demikian kan kita tetap sekalipun kita rujuk karena memang kalau sudah lewat batas usia anak sudah tidak menjadi tanggung jawab kita. Cuma memang tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, akhirnya memang kita rujuk ke lembaga lain agar paling tidak anak-anak dan satu orang yang sudah lewat batas usia anak tadi tetap mendapat layanan psikologis. Karena hari ini kita tahu bahwa pasca kita melakukan asesmen kondisi psikologis anak menjadi berubah gitu. Yang asalnya dia riang gembira itu sekarang menjadi murung. Bahkan ada informasi katanya anak tidak berani pulang ke rumah karena gara-gara bully karena itu. Takut dibully kembali gitu. Oh, jadi itu bentuk buliannya karena bentuk bulian terhadap fisiknya, terhadap ekonominya, atau terhadap apanya, Kang, yang dibully sama anak yang 16 tahun itu tuh? Banyak sih ya. Satu karena akar masalahnya sih memang soal pendidikan gitu, pendidikan gitu. Terus kemudian ada banyak lain lah soal silsilah tadi orang tua gitu ya, dan sebagainya itu banyak lah. Mungkin tidak bisa saya sebutkan secara gamblang gitu kan. Gitu. Cuma memang ada stigma yang dilekatkan, stigma negatif yang dilekatkan kepada anak, dan itu menjadi olok-olok gitu ya, menjadi bahan bully bagi oknum pemuda di sana. Gitu. Dan saat ini masih tetap kita tangani. Rencananya memang kita akan intervensi dengan layanan psikologis untuk memulihkan kembali mungkin mental si anak. Nah, kalau kasus yang berkaitan dengan COVID, kekerasan anak, ada kaitannya dengan masalah COVID. Ada berapa kasus, kan? Sekitar berapa? Nah, sampai dengan saat ini, jujur kita baru bukan menerima, tapi kita mendapatkan informasi saja ya sebetulnya. Ada 2 orang anak itu yang satu mungkin terakhir itu yang balita itu yang positif COVID, terus yang satu itu sekitar bulan Juli kalau tidak salah gitu ya. Nah, di sini memang kami juga menemukan sedikit kendala terkait dengan penjangkauan terhadap anak-anak yang dalam tanda petik dia sebagai korban, dalam arti dia anak yang terpapar virus misalnya, atau juga anak yang dalam tanda petik tadi terbengkalai, terabaikan, terlantar karena orang tuanya yang positif COVID begitu ya. Karena kan dari beberapa laporan ada yang mengatakan bahwa ada orang tuanya yang dua-duanya positif COVID dan kemudian anak ini menjadi dalam tanda petik seolah terabaikan. Sekalipun memang di sini kalau kita melihat dalam situasi seperti itu, kita mendorong adanya pengasuhan alternatif begitu ya. Nah, di luar apa yang barusan saya sampaikan, kita juga mendapatkan kasus serupa di situasi pandemi seperti ini, kekerasan fisik terhadap anak begitu ya. Nah, kekerasan fisik itu dilatar belakangi karena faktor ekonomi orang tua yang terganggu karena situasi COVID-19. Akhirnya di sana terjadi kekerasan fisik, bahkan si anak disuruh lebih baik tinggal di jalan gitu ya, agar dia mampu menghasilkan sesuatu bagi keluarga gitu. Nah, itu dilaporkan oleh tetangganya ke kita kan. Ada tetangganya yang melapor ke kita, beruntungnya gitu ya. Akhirnya tetangga melaporkan ke kita, kemudian kita lakukan asesmen. Yang namanya anak kadang-kadang kalau memang si anak ditanya, apalagi di depan pelakunya, baik itu siapapun lah gitu orang terdekatnya, kan kadang-kadang dia nggak bisa jujur gitu. Nah, akhirnya kita coba cari strategi bagaimana kemudian bisa menggali informasi dengan jujur dari si anak. Nah, anak akhirnya mengaku bahwa terjadi kekerasan fisik, bahkan ancaman untuk
ditelantarkan, disuruh tinggal hidup di jalan dan sebagainya. Nah, akhirnya kemudian kita coba ambil dan kita rujuk ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA. Itu agar si anak mendapatkan pengasuhan alternatif karena dianggap tidak ada keluarga lain yang mampu mengasuh anak di situasi pandemi saat ini. Nah, dalam kasus berbeda, misalnya pengasuhan alternatif itu penting dalam arti bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga yang sudah tersertifikasi semacam LKSA tadi. Itu pilihan terakhir manakala tidak ada keluarga lain begitu yang mampu memberikan pengasuhan gitu. Nah, jadi pengasuhan alternatif ini di situasi yang tadi kita sudah bahas itu menjadi sangat penting, terutama juga memastikan agar hak-hak anak meskipun di bawah pengasuhan alternatif bisa tetap terpenuhi begitu. Nah, yang menjadi dilema adalah hari ini KPAD pun belum memiliki data gitu. Terkait ada berapa jumlah anak yang orang tuanya, kedua orang tuanya itu positif COVID gitu ya. Terus kemudian kita juga tidak mendengar bagaimana rencana pemerintah untuk menghadapi situasi yang pelik semacam ini gitu. Atau bahkan mungkin tidak terprediksi gitu ya akan terjadi. Saya nggak tahu gitu. Cuma memang ini situasi yang dilematis juga bagi kita gitu. Karena kalaupun misalkan kita nanti kemudian mendapat laporan seperti itu, kita sudah menyiapkan strategi gitu, termasuk juga mungkin melakukan asesmen secara langsung kepada keluarga si anak dan sebagainya. Nah, sayangnya memang hari ini KPAD pun dalam penanganan COVID-19 ini tidak terlibat sama sekali di dalam Satgas COVID-19 Kota Tasikmalaya gitu. Nah, saya menjadi bertanya, akhirnya teman-teman di KPAD ini bertanya, perspektif kebijakan perlindungan anaknya ini diterapkan atau tidak? Kita bahkan yang menginisiasi begitu ya, yang menginisiasi waktu itu bulan Juli apa Agustus pasca PSBB ya waktu itu, masa transisi dari PSBB ke AKB kan gitu. Kita membuat diskusi virtual waktu itu membincang kebijakan perlindungan anak di tengah pandemi COVID-19 gitu. Kita mengundang semua stakeholder meskipun secara online. Alhamdulillah gitu, beberapa stakeholder hadir dari Disdik misalnya, hadir, kemudian dari Dinas Sosial hadir, dari Kemenag hadir, dari Dinkes hadir. Padahal kita ingin juga berdiskusi di sana gitu. Bagaimana ini perencanaan untuk mengintervensi anak-anak yang tadi misalnya positif COVID, atau misalkan ada orang tuanya yang positif COVID, terus kemudian si anak terancam menjadi tidak mendapat pengasuhan yang baik gitu. Nah, makanya mungkin solusinya adalah pengasuhan alternatif tadi, cuma memang ini mesti didorong gitu. Agar meskipun ini pengasuhan alternatif, tapi tetap berkualitas. Sehingga tidak malah melahirkan praktek kekerasan gitu. Penelantaran lagi gitu. Nah kan kalau KPAD ini apakah hanya menampung laporan aja baru bekerja, atau ada program khusus penyuluhan atau pembinaan ke masyarakat atau seperti itu dilakukan nggak di masa saat ini, di masa COVID? Ya, secara umum memang tugas pokok dan fungsi KPAD ini diatur dalam Perda nomor 8 tahun 2015 ya, tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Di antaranya adalah melakukan menerima pengaduan dan melakukan penelaahan kasus gitu. Nah, ketika kita sudah menerima pengaduan dan kemudian kita telaah kasus ini kira-kira masuk ke ranah mana gitu, kita akan kerjasamakan dengan lembaga layanan yang lain. Semisal kalau misalkan ini kasusnya pidana, berarti ini harus dirujuk kepada unit PPA Polres. Kalau misalkan ternyata ditemukan dari kasusnya ini ada sengketa hak asuh misalnya, KPAD bisa kemudian melakukan mediasi setelah melakukan pemanggilan terhadap kedua pihak yang bersengketa gitu. Atau juga misalkan anak membutuhkan layanan terapi atau layanan psikologis karena psikologinya terganggu misalnya, KPAD akan merujuk itu ke lembaga atau institusi lain yang memiliki sumber daya untuk memberikan layanan psikologi dan layanan terapi misalnya. Nah, di luar kegiatan kita melakukan advokasi kasus-kasus di lapangan dengan mitra kita yang lain, tentunya juga kita melakukan banyak terobosan begitu ya, penyuluhan. Sekalipun memang ada yang KPAD jalan sendiri, ada juga yang kolaborasi bareng-bareng. Termasuk misalnya di 2020 ini, karena kita melihat
fenomena yang miris karena sekarang anak-anak lari ke jalan kan gitu. Iya, iya. Anak yang jadi badut anak yang jadi manusia silver gitu ya. Anak jalanan, anak pang mungkin itu udah isu lama juga memang yang belum terselesaikan sampai dengan saat ini. Nah, kita mencoba melakukan survei bekerja sama dengan teman-teman muda gitu ya, ada komunitas sahabat anak namanya. Kita melakukan survei, kita pengen tahu alasan kenapa anak-anak ini turun ke jalan tuh apa. Terus kadang-kadang kan orang hanya melihat dari ini ada manusia silver nih usia anak gitu kan, ada badut anak gitu ya, ini kemana pemerintah gitu. Nah kita juga pengen tahu karena kadang-kadang persoalan PMKS di Tasik ini juga variatif gitu ya. Ada yang ternyata bukan asli orang Tasik begitu kan kira-kira. Ada yang memang motifnya didorong atau disuruh oleh orang tua. Ada yang memang ini pilihan sendiri gitu oleh anak-anak sendiri karena dia merasa asik nyaman dengan aktivitasnya seperti itu gitu. Nah kita ingin mencari tahu itu sampai dengan ke latar belakang gitu. Kenapa kemudian si anak memilih terjun ke jalan, jadi manusia silver, jadi badut anak, jadi pengamen, jadi apa dan sebagainya. Termasuk juga kita sering lihat ada anak-anak yang sering dibawa orang tua ngemis itu. Mulung gitu, naik-naik gerobak gitu kan gitu. Nah karena memang ini kalau kita lihat kan bukan ansih persoalan anak memang gitu. Ini sangat kompleks. Apakah ini persoalan ekonomi, persoalan ketimpangan pendidikan, kemudian soal ketidakpahaman soal pola asuh gitu kan. Sehingga memang untuk actionnya ini tidak bisa hanya oleh satu institusi saja, KPAD misalnya. Harus bareng-bareng, harus keroyokan. Nah KPAD pernah mendengar gak saat ini informasi maupun laporan ada nggak anak yang menjadi korban kekerasan misalnya ibu atau orang tua karena emosi belajar di rumah atau kekerasan juga kena marahnya beda gitu dari biasa. Apakah ada laporan atau sekadar informasi yang seperti itu yang terjadi belakangan ini gitu? Nah kalau laporan secara resmi memang tidak ada kan, tidak ada. Dan kita akui itu memang kasus yang masuk ke KPAD itu atau ke lembaga yang lain itu adalah yang kita rilis misalnya dalam setiap tahun kita punya puluhan kasus misalnya itu murni adalah kasus yang memang dilaporkan ke kita gitu. Nah sementara memang banyak kasus yang tidak terlaporkan tadi termasuk nih di situasi pandemi saat ini kan gitu anak-anak sekarang interaksi dengan internetnya menjadi lebih banyak dibandingkan dengan masa sebelum pandemi gitu, termasuk kemudian aktivitas di rumahnya lebih banyak dibandingkan dengan dulu sebelum pandemi kan gitu. Nah sehingga memang ini juga menjadi problem sosial baru gitu, bahwa interaksi anak yang lebih banyak di rumah ini juga ternyata menjadi salah satu penyebab tingginya angka kekerasan baik fisik atau psikologis yang dilakukan oleh orang tua gitu. Sekalipun itu tidak terlaporkan. Nah baru-baru ini memang KPAI juga di pusat melakukan survei nasional lah gitu ya, dengan secara daring dilakukan. Kita teman-teman KPAI menyebar kuesioner beberapa pertanyaan, termasuk diantaranya soal pola asuh di era digital di tengah situasi COVID gitu kan. Nah di sana ditemukan bahwa dari berapa ribu responden saya lupa lagi, harus lihat datanya, cuma 76% itu orang tua pernah memarahi anak gitu ya. Bahkan ada 38% pernah menjewer anak kan gitu. Nah itu kan satu temuan yang tidak dilaporkan tetapi bisa muncul karena adanya mekanisme survei gitu. Nah sehingga ketahuan bahwasanya di beberapa titik ada temuan bahwa ya kita hitungnya kan itu sebagai kekerasan psikologis ya, memarahi anak. Apalagi kalau sampai menjewer ya itu sudah masuk fisik kan gitu. Terus kemudian juga selain itu kita mensurvei soal berapa lama anak berinteraksi dengan gadgetnya di situasi pandemi. Apakah memang si orang tua ini hanya memberikan gadget untuk anak untuk belajar daring saja, atau orang tua membebaskan anak meskipun pembelajaran daring sudah selesai. Misalkan untuk aktivitas lain di dunia maya gitu. Dan rata-rata responden menjawab bahwasanya orang tua juga 87% memberikan kesempatan anak menggunakan gadget meskipun pembelajaran daring sudah selesai dari jadwalnya, kira-kira gitu. Nah, ketika kita turunkan lagi surveinya, apa yang diakses anak
itu kita bagi dua ya, ada perspektif anaknya, anak Iya. ditanya secara langsung, Mhm. apa yang diakses ketika tidak belajar daring, Mhm. itu rata-rata dia chatting dengan temennya, Iya. terus kemudian main game online, Iya. dan ketiga nonton YouTube. Itu urutan 3 besarnya perspektif anak gitu. Iya. Nah, ketika ditanya orang tua pertanyaan yang sama tapi ditujukan kepada orang tua, jawabannya hampir sama. Mhm. Cuma memang urutannya yang berbeda. Nah, urutannya yang berbeda, yang urutan pertama adalah main game, yang kedua Main game. nonton YouTube, yang ketiga chatting bareng temannya gitu. Itu temuan yang menarik juga gitu. Bahkan ada turunannya lagi, Kang. Itu ditanya ketika main game apa? Kita klasifikasi berdasarkan tipikal gamenya gitu ya. Ada yang tipikal peperangan, ada yang olahraga, ada yang petualangan gitu. Yang paling tinggi ternyata peperangan. Peperangan. Gitu, ya. Nah, itu survei yang menarik ternyata bahwa ya kalau bisa kita katakan memang dari hasil survei itu kita menemukan bahwa orang tua masih belum ketat dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak di dunia maya. Belum ketat karena memang ketika kita tanya alasannya kenapa kemudian dibiarkan anak mengakses gadget sampai kemudian bisa main game, nonton YouTube di luar jadwal pembelajaran daring tadi, memang alasannya juga beragam. Ada yang alasannya supaya anak diam, gak main keluar gitu kan. Ada yang kemudian juga karena orang tuanya sedang bekerja, kemudian ada juga yang menjawab ya agar anak bisa mengembangkan minat dan bakatnya gitu. Variatif memang jawabannya gitu. Cuma memang sebetulnya kan yang bisa memfilter penggunaan gadget ataupun dampak negatif dari gadget itu kan bukan hanya pengawasan orang tuanya, tapi bagaimana kemudian si anak juga yang bisa memfilter mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang tidak seharusnya dilakukan kan gitu. Nah, bisa atau tidaknya anak memfilter konten yang boleh dan tidak boleh dia tonton itu kan sebetulnya dari edukasi juga dari orang tuanya gitu. Bahwa kami melihat juga di sana belum ada satu mekanisme membangun kesepakatan antara orang tua dan anak yang seringkali kita kampanyekan itu begitu ya. Jadi anak diberikan gadget apa boleh atau tidak, rata-rata kan pertanyaannya gitu. Ya saya jawab sebetulnya belum saatnya gitu ya. Anak-anak usia 14 tahun ke bawah gitu apalagi ya gitu. Karena memang ya bos besar CEO Facebook saja misalnya kan memberikan fasilitas smartphone pada anaknya di usia 14 tahun. Itu pun dengan pengawasan yang ekstra ketat gitu. Nah, pertanyaannya kita yang bukan yang levelnya mungkin jauh dengan bos Facebook gitu ya. Kita siap gak gitu memberikan gadget ke anak tapi dengan pengawasan yang ketat. Itu saja sebetulnya. Dikembalikan kembali pertanyaannya kepada orang tua. Kalau misalkan ternyata tidak siap, ya itu kan beresiko. Betul kan? Beresiko. Kalau misalkan siap menanggung resikonya atau siap melakukan pengawasan secara ekstra, ya baru boleh gitu. Nah, tetapi memang di situasi pandemi saat ini, ya akhirnya kan dipaksa orang tua harus memfasilitasi anak untuk bisa menikmati fasilitas gadget karena pembelajaran dilakukan secara daring. Ya akhirnya memang kembali lagi bahwa si orang tua dan anak harus membangun kesepakatan, merumuskan batasan-batasan. Contoh misalnya dalam sehari semalam penggunaan gadget harus berapa jam dalam sehari semalam? Apakah 1 jam, 2 jam? Dan itu harus disepakati bersama. Tidak boleh ada misalkan orang tua memaksa si anak gitu ya. Tapi di sana dibangun budaya diskusi. Anak karena pemenuhan partisipasi anak juga merupakan hak gitu ya. Ada hak partisipasi. Perlu didengar gitu. Perlu didengar dan perlu dipertimbangkan pendapatnya. Terus kemudian soal selain tadi soal kesepakatan waktu berapa jam dalam sehari semalam, termasuk juga mungkin si orang tua ya dan anak harus sama-sama sepakat ketika gadget anak itu diperiksa, dimonef lah mungkin gitu ya. Apa saja seharian ini yang diakses gitu ya, ngapain aja, kan itu satu keharusan. Cuma kan kadang-kadang ada masalah kayak gini kan kalau di lapangan. Pak cenah aduh abi mah cenah bujeng-bujeng bade Marios HP murang kali gitu nya. Kadang-kadang cenah di password cenah abi teu terang passwordnya gitu. Kata ibunya kayak gitu. Iya, bu kadang-kadang memang kalau anak-anak jangankan HP ya gitu jadi password segala macam, bahkan kadang-kadang nomor orang tuanya aja gak di-save gitu. Karena suka ketahuan kalau orang tuanya suka kepo gitu kan. Anaknya gak mau gitu. Nah, gak maunya anak dikopain sama orang tua ini semua problem gitu. Problem bahwa
belum adanya satu kesepakatan bersama bahwa orang tua ngepoin aktivitas anak di dunia maya juga demi keselamatan dia. Si anak juga kan kalau sudah terbangun kesepakatan ya nggak membiarkan ketika misalkan orang tuanya memantau aktivitas apa yang dilakukan. Nah itu yang belum terjalin saat ini di beberapa dari hasil survei itu ya, belum ada keseimbangan. Nah Kang, kalau untuk melapor misalnya, apa yang mesti disiapkan oleh pelapor ke KPAD? Atau apa saja? Atau misalnya tetangganya, atau yang bersangkutan, korbannya, atau yang mesti dilakukan itu, atau hanya sekadar bisa ngasih informasi aja, misalnya KPA langsung survei, atau harus berdasarkan dengan bukti-bukti yang lengkap, misalnya langsung datang ke KPAD. Iya. Nah, pertama mungkin untuk menjawab pertanyaan Akang, saya ingin menyampaikan dulu pada pendengar podcast ini atau penonton podcast ini ya. Pertama, jangan pernah takut untuk melaporkan, karena ini adalah problem pertama yang kami temukan. Kenapa kemudian banyak kekerasan terhadap anak ini tidak muncul ke permukaan? Karena orang takut untuk melapor, atau bahkan mungkin korban juga takut untuk melapor, tetangga juga takut untuk melapor. Nah, jadi kami ingin sampaikan bahwa urusan perlindungan anak, urusan rumah tangga memang urusan privat gitu ya. Tapi ketika ada kekerasan di dalamnya, maka sudah bukan urusan privat lagi. Itu sudah menjadi urusan masyarakat. Jadi masyarakat pun sebetulnya boleh-boleh saja dan dianjurkan untuk melaporkan jika menemukan indikasi-indikasi kekerasan terhadap anak ya, salah satunya gitu. Jadi adukan saja. Banyak pintu masuk untuk melaporkan. Bisa ke KPAD, bisa ke unit PPA Polres, bisa ke P2 TP2, dan keamanan pelapor tentunya kita jaga begitu ya. Itu yang pertama. Nah, terus kemudian apa saja yang harus disampaikan gitu ya kepada KPAD misalnya ketika kita ingin melapor karena menemukan indikasi kekerasan terhadap anak, kekerasan apapun itu gitu. Nah, pertama adalah identitas mungkin ya, identitas si korban misalnya siapa, kemudian usia berapa. Karena kan kita juga harus menyortir, jangan-jangan ini yang dilaporkan sudah bukan usia anak lagi kan gitu ya kira-kira. Terus kemudian yang paling penting adalah kronologis gitu ya. Kronologis, bagaimana kejadiannya, apa bentuk kekerasan yang dialaminya. Ya paling tidak itu kan informasi dasar ya Kang. Paling tidak itu informasi dasar yang disampaikan. Agar setelah itu juga kita melakukan asesmen untuk mendalami apa yang sudah dilaporkan oleh pelapor tadi begitu. Nah, sebenarnya cukup itu saja sebetulnya ya. Identitas identitas korban diusahakan, juga mungkin identitas terlapornya, terduganya begitu ya. Siapa, kemudian di mana, karena kan akan di follow up kemudian. Yang paling penting tadi kronologisnya. Bagaimana kejadiannya, kapan, di mana, terus bentuk kekerasan apa yang terjadi. Fisika, psikologis kah, seksual gitu. Nah, Kang, untuk kekerasan seksual kayaknya selalu ada dari tahun ke tahun. Rata-rata pelaku kekerasan seksual itu kebanyakan orang jauh atau orang yang terdekat. Nah, ini yang menarik. Memang dari beberapa kasus yang masuk, termasuk di 2020 ini ya, rata-rata pelaku adalah orang dekat. Dekat di sini bisa diartikan sebagai keluarga, atau adalah orang yang ada di lingkungan sekitarnya, gitu. Jadi tetap kita kategorikan sebagai orang dekat. Gitu. Nah, yang sering kami sampaikan adalah kepada masyarakat, karena ini adalah sebuah fakta bahwa orang terdekat sangat dimungkinkan untuk menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, maka kami sering kampanye bahwa orang tua harus memberikan pendidikan sex education kepada anak gitu. Karena kan kadang-kadang sex education itu dianggap sebagai sesuatu yang ini masa anak diajarin sex education gitu. Konotasinya udah dianggap negatif gitu kan. Padahal kan sebetulnya kalau menurut kami di sana diajarkan misalkan bagian-bagian sensitif anak, bagian-bagian vital anak misalnya, yang boleh disentuh oleh dirinya sendiri tapi tidak boleh sama sekali disentuh oleh orang lain gitu. Termasuk oleh ayahnya misalkan gitu ya, oleh ayah kandungnya. Karena kan ada juga kejadian misalnya bayi usia beberapa bulan gitu ya, kemudian disetubuhi, dicabuli oleh kakak iparnya, oleh ayah kandung, itu kan ada. Itu di Tasik gitu. Gitu. Cuma kalau kita kan melihat
apa sih yang bikin merangsang anak bayi kan gitu. Iya. Tapi ini fakta kan terjadi. Orang terdekat tadi kan. Hmm. Nah, sehingga memang jangan biarkan bagian sensitif anak dilihat dengan mudah oleh orang lain, apalagi disentuh gitu ya. Termasuk juga ini ada soal sharenting yang baru. Sharenting itu aktivitas menyebarkan aktivitas anak gitu di sosial media gitu. Nah, ini yang harus dibatasi juga oleh orang tua. Jangan terlalu artinya bukan jangan, tapi dibatasi mungkin ya. Dibatasi. Karena ini juga terkait dengan keamanan data ya dan keamanan anak itu sendiri. Bisa jadi misalkan orang tua yang tidak begitu paham soal literasi digital misalnya karena melihat si anak lucu di video padahal anak dalam kondisi telanjang misalnya. Terus kemudian dia upload. Nah, itu kan nggak boleh sebetulnya. Karena bisa jadi di luar sana ada orang yang terangsang dengan melihat postingan anak yang telanjang kan gitu. Ini sangat berbahaya. Dan ketika aktivitas sharenting itu dilakukan berulang-ulang, orang akan penasaran. Dicari alamatnya di mana. Artinya akan melahirkan potensi kejahatan begitu. Akan melahirkan potensi kejahatan. Nah, sehingga itu harus dibatasi. Bukan melarang, tidak boleh begitu ya. Boleh-boleh saja, tetapi ya tetap harus dibatasi. Artinya apa? Literasi digital orang tua saat ini juga harus ditingkatkan gitu. Tidak hanya sekedar mentang-mentang anak merasa lucu kemudian upload itu kan mengundang bahaya juga sebetulnya. Sehingga ya tadi orang tua yang harus bisa membatasi aktivitasnya di sosial media gitu. Begitu. Oke, Kang, baiklah. Sudah lebih dari 30 menit perbincangan kita. Banyak sekali sebetulnya yang ingin kita ulas. Ada yang ingin disampaikan di masa Covid ini kepada orang tua atau anak-anak yang ada di rumah? Ya, di masa Covid ini tentu saja memang kita tahu bahwa siapapun, usia berapapun, aktivitas atau bekerja dimanapun, ini sama-sama rentan terpapar COVID-19 ya. Sehingga memang semua pihak harus bisa menjaga dan terutama mungkin menerapkan protokol kesehatan. Jangan merasa kita sehat-sehat saja, baik-baik saja, karena faktanya memang meskipun tidak seketat awal-awal COVID, tapi faktanya COVID masih ada dan terus meningkat. Sehingga memang ini kembali kepada kesadaran kita, kesadaran keluarga, orang tua, apalagi yang memiliki anak. Karena ketika COVID-19 menimpa kita, menimpa diri kita, menimpa keluarga kita, ya anak juga otomatis akan terdampak. Dan ini yang kita khawatirkan ketika misalkan anak-anak harus terpaksa dipisahkan dengan orang tuanya, anak harus mendapat pengasuhan alternatif, dan pengasuhan alternatif ini harus diberikan kepada orang yang tepat. Jangan sampai kemudian diberikan pengasuhan kepada orang yang tidak tepat dan malah melahirkan kekerasan terhadap anak yang sedang kita tinggalkan gitu karena situasi Covid ini. Oke, baik, terima kasih ini obrolan yang banyak dan penting nih. Oke, pemirsa jangan lupa di masa Covid juga Anda selalu menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak atau menghindari kerumunan ketika beraktivitas di luar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.